Selamat siang ya. Yang Bu. Iya, Bu. Selamat bergabung kembali. Berapa JP tadi dengan dosen? 2 jam. JP, Bu. 2,5 jam. Udah semua JP. Habis semua dibabat, Bu, semuanya. Nah itu, saya sebenarnya maunya gitu juga. Ini saya lihat dari kemarin-kemarin kayaknya pemalu-pemalu ya pendiam. Ini kalau ditawarkan presentasi masih malu-malu sepertinya. Jadi kita nih tadi sudah pemanasannya udah panas banget berarti nih. Tinggal pendinginannya mana? Udah semua presentasi, Bu. Semua presentasi, semua menanggapi, Bu. Makanya lama tadi, Bu. Oh gitu. Refleksinya sudah dipresentasikan? Iya, Bu. Udah, Bu. Bu bahas UKIN, Bu. Untuk persiapan aksi 4 ya? Iya, iya, Bu. Persiapan aksi 4. Saya yang belum presentasi kemarin aja. Kemarin sudah, nah Bu Yeni belum kemarin. Kemarin izin ya anaknya sakit. Jadi hari ini yang presentasi, nggak apa-apa lah diulang lagi aja. Tadi kan sama Bu Dalila saya belum tahu lagi hasil jurnal refleksinya. Kita melihat Bu Yeni, Bu Yunita kemarin sudah apa belum ya? Sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti masih ada 2 yang belum, Pak Umar ya. Pak Umar dan siapa ini? Ada Bina, ada Bu Daria. Budina, Bu. Enggak, yang belum hadir ini siapa, Pak Umar dan? Budina, Bu. Belum. Satu lagi. Tadi waktu dengan Bu dosen hadir? Udah semua, Bu. Hadir, Bu. Oh ya. Hadir semua. Iya. Bu Yeni aja deh. Ini yang belum hadir kemarin belum presentasi. Bu, izin Bu, tadi ini juga presentasinya yang nampilkan Ibu dosen karena memang laptop ini kan lagi ngehang. Jadi ini pakai HP. Oh gitu. Jadi Minta tolong temannya aja ya. Minta tolong Enggak. salah satu aja yang bisa presentasikan di sini. Ya ini nggak ada pertinggalannya di laptop, Bu, karena ini ketik langsung dari HP refleksinya di LMS, Bu. Oh gitu. Jadi di LMS yang ditampilkan tadi gitu? Iya, Bu. Iya. Tunggu. Tapi Bu, nanti kalau bisa Bu, tadi kan semua udah ini kan Bu, udah presentasi. Tadi sedikit bahas sama teman-teman. Sebenarnya semuanya lagi deg-degan untuk UKIN, Bu, karena UKIN kan semakin dekat. Jadi tadi bilang kayak mana nanti kita tanya sama Ibu Meni yang sudah berpengalaman. Gimana UKIN-nya biar kami persiapannya, karena dengar-dengar ada yang nggak lulus, Bu, di kategori 1. Jadi kan semakin menakutkan kan, Bu. Kalau nggak lulus itu memang apa namanya, dia nggak ngerjakan sepertinya ya. Kalau untuk UKIN yang ngerjakan aja insya Allah lulus gitu. Yang ngerjain UKIN. Karena kan nggak hanya praktiknya yang dinilai, juga dinilai portofolio seperti itu. Kemudian kalau saya perhatikan sih memang yang nggak lulus itu ya nggak ngerjakan. Bukan menyepelekan ya UKIN, memang kita benar-benar juga. Nah itu jadi sebenarnya yang berat itu nggak lulusnya di UP. Banyak yang gagal di UP. Nah, terus gimana trik-triknya UP gitu? Kalau menurut saya sebenarnya UP itu kan namanya kita guru yang diuji pedagogi guru. Ya udah pasti bisa gitu sebenarnya. Habis itu profesionalnya apa yang diujikan? Matematika.
ya kita juga pengajar matematika, insya Allah bisa aja gitu. Memang ada sih teman-teman yang mengeluhkan gitu. Itu banyak pelajaran SMA gitu. Yang Iya SMP, Bu. Iya. yang SMP kami udah Jarang. lama sentuh Enggak. materinya gitu. Tapi ya pasti kita sudah pernah melewati juga, walaupun itu materi SMA kah, materi kuliah pun sudah kan gitu. Ya silahkan Bu Darlia. Kemudian di pedagogi itu lumayan banyak. Nah di situ kalau saya sih sebenarnya nggak banyak yang, kalau kita bacain modul memang banyak sekali materinya di situ. Tapi sebenarnya dengan kita belajar langsung dari PPL itu, kalau kita memperhatikan sintak-sintaknya, kemudian kita membuat tujuan pembelajarannya di RPP, itu sudah paham betul bagaimana konsepnya, tanpa belajar pun itu sudah bisa menjawab soal-soal UP. Intinya ya di sana juga, di praktek itu baru ditanyakan. Kalau kisi-kisinya sudah punya? Udah Bu, udah download Bu. Itu. Jadi kalau saya kemarin itu ya, kisi-kisinya itu justru yang saya gunakan buat kriteria kita PPL. Jadi sebelum UKIN sudah diperhatikan dari kisi-kisinya itu, oh berarti aku harus mencapai ini, tujuan pembelajarannya harus begini, begini. Lihat di kisi-kisi itu. Masih ada nggak ya kisi-kisi itu? Udah sih Bu, kisi-kisinya udah dilihat dan udah dibaca. Nah, itu jadi untuk praktek itu kita lihat kriterianya di sana, kan ada gradingnya ya. Tapi Apa masih lihat RPP sih Bu, RPP-nya. Untuk videonya ada penilaian juga ya Bu ya? Video ada penilaian. Iya. Dan yang paling penting dari penilaian video itu, kita benar-benar memahami konsepnya, tujuan pembelajaran apa gitu. Kan yang di UP-nya nanti ada lagi tentang tujuan pembelajaran. Kemudian soalnya Nana bilang Bu, untuk KKM UP sebenarnya berapa sih Bu? kenapa? KKM UP? KKM UP berapa ya jelasnya? KKM mungkin berapa Bu? Kurang tahu kalau nilai angka jelasnya itu kurang kami pun nggak mengetahui angkanya. Disebutkan nilai kita nanti Bu, udah siap? Gimana? Disebutkan nilai kita nanti, dikasih tahu. Tidak. Hanya lulus dan tidak lulus saja. Terus Bu, nilai-nilai yang di LMS itu kapan kita terima, atau memang ada rapor khusus apa transkrip nilai gitu Bu? Tidak ada. Jadi nilai di LMS itu hanya sebagai gambaran aja. Jadi gambaran kita untuk UKIN dan UP-nya seperti itu. Jadi sebenarnya malah kalau dulu belum paham gitu. Nilaiku kok di bawahnya si ini ya gitu, atau misalkan nilaiku lebih tinggi. Cuma kalau tinggi itu justru khawatirnya mengecoh kita. Jadinya kita merasa sudah cukup lalu nggak memperbaiki gitu. Sebenarnya bersyukur kalau misalkan di LMS itu dikasih nilai yang biasa-biasa aja. Jadi kita justru mencari tahu di mana kekurangannya kita, seperti itu. Jadi ada kalanya memang belajar kita itu ya menjalani mestinya memang berbasis kelebihan gitu. Tapi tidak bisa juga kita melupakan kekurangan kita. Bukan berarti pesimis, tapi memang harus kayak bercermin gitu ya, lihat di mana kekurangannya kita. Nah, di situ yang akan kita perbaiki, seperti itu. Baiklah Bu, tidak semenyeramkan. Menyeramkan. Jadi Bu boleh tanya Bu, untuk
portofolio itu kan ada sertifikat-sertifikat yang harus kami kumpulkan. Itu memang harus sebelum PPG waktunya gitu Bu, dan 3 tahun ke belakang minimal atau gimana? Ya, 3 tahun sebelum masa PPG gitu. Karena kalau misalkan lapor dirinya bulan Agustus, berarti sebelum itu kemarin ya. Tapi yang nggak masalah ya, kalau sudah dapat sertifikat yang tahunnya di bawah itu boleh dimasukkan. Tapi misalkan ada pun saran saya nih, masukkan aja juga. Masukkan aja. Ya nggak apa-apa lah dimasukkan aja, karena memang kita kan teknologi, walaupun kita sambil PPG itu berarti ada keistimewaan kita, berarti pandai mengatur waktu gitu. Sambil PPG bisa pula mengikuti kegiatan itu, misalkan ada ya, bukan diada-adakan ya, misalkan memang ada ya masukkan aja gitu sertifikat. Tapi jangan terlalu tersita, terkuras energinya untuk sertifikat lah. Kalau sudah ada ya udah terpenuhi berapa, jangan, nggak perlu juga sebanyak-banyak sampai 10, berapa 20, nggak perlu. Kalau cuma ada 1 aja nggak apa-apa tuh Bu? Nggak apa-apa. Pakai aja 1 itu. Cuma semua bagian masuk. Di PTK mesti ada. Sertifikat mesti ada, karya inovatif gitu. Semuanya lengkap lah. Terisi 1 persatu. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Bu, untuk yang karya inovasi itu Bu, inovatif itu, kalau kita ada karyanya tapi kita nggak pernah upload Bu di YouTube, itu gimana itu Bu? Nggak apa-apa, upload sekarang aja. Tapi kan tertera di situ penguploadannya baru kan Bu? Nggak apa-apa, diberi seperti PTK juga kan? PTK sama ya. Nah itu mungkin nggak perlu saya perjelas ke ujung. PTK ya seperti itu. Begitu juga. Jadi upload aja sekarang gitu. Bu, mau nanya Bu terkait inovasi ya buat alat peraga kan? Alat peraganya kan mungkin dari tahun kemarin kita udah pernah gunain di kelas yang lain, tapi kita nggak buat dokumentasinya. Nah, sekarang kan butuh dokumentasi. Berarti kita praktekkan ke kelas di bawahnya. Boleh gitu ya Bu ya? Iya, nggak masalah. Bukannya dokumentasinya difotokan alat peraganya aja Bu Desnat? Sama kan waktu terakhir kan penggunaannya juga didemonstrasikan di depan anak-anak gitu Bu, waktu apa namanya yang hari Sabtu, hari Sabtu. Ya, dipraktekkan gitu. Iya Bu. Itu. Jadi ada di alat peraga ya itu, jadi kita ada videonya, video menggunakan alat peraga, kemudian fotonya ada juga di apa ya namanya, apa itu, laporan atau apa? Iya. Jadi laporan. Ada di situ yang isinya halaman pengesahan gitu tentang alat peraganya. Di situ ada foto-foto alat peraga. Maksudnya penggunaannya divideokan pada berarti kayak pas saat kita ngajar itu divideokan sampai selesai gitu Bu? Iya, saat penggunaan alat peraganya aja, poin itunya aja, enggak yang sebelum menggunakan alat peraga itu pasti ada menjelaskan yang lain-lain ya, enggak. Pas ini aja dikhususkan saat penggunaan alat peraga. Oh, jadi dokumentasinya berbentuk video, enggak bisa hanya dengan foto aja ya Bu ya? Foto saat menggunakannya. Bu, izin ya, melengkapi, ada videonya. Bu. Nanti digabung-gabung aja biar cukup. Itu kan ada ketentuannya 15 menit ya. Izin menanggapi Bu, menurut saya yang hari Sabtu yang pelaksanaan Zoom terkait dengan alat peraga, kalau dia itu alat peraga teknologi kompleks baru butuh video. Kalau misalkan kita yang sederhana Bu Yen, kita butuhnya boleh hanya foto, tapi untuk penggunaannya boleh video atau boleh dinarasikan gitu. Ya, ya kata-kata gitu. Iya Bu. Tapi kalau memang alat peraga teknologi kompleks, memang harus ada 30 menit videonya gitu Bu. Yang itu kompleks 30 menit, yang sederhana 15 menit bukan?
Kalau sederhana sih opsional Bu, boleh video, boleh narasi gitu Bu. Nah, gitu ya. Mungkin ada perbedaan teknisnya, bisa juga. Kalau saya dulu seperti itu, yang sederhana 15 menit, kalau kompleks 30 menit, seperti itu. Bu mau nanya lagi Bu, nah kebetulan saya kan ngajar SMP sekaligus ngajar SMA. Nah untuk portofolionya itu misalkan sertifikat pengembangan diri, ibaratnya waktu itu saya ikut juga pelatihan yang di SMA. Itu boleh dimasukin Bu, karena memang sebenarnya data saya untuk PPG ini dari Dapodik SMP, gimana Bu? Bisa aja. Oh intinya sepanjang guru di 3 tahun terakhir gitu ya Bu ya? Iya. Ya Bu, makasih Bu. Kan ada aja data-data kita tuh pasti ada jejak digitalnya lah. Kita juga ngajar di SMA, di SMP. Berarti Bu, kalau misalnya video pembelajaran kita waktu kita ngajar di SD, itu bisa juga? Bisa aja, dimanapun. Ada yang ngajar di SD? Saya Bu, sebelum ngajar ke SMK sempat di SD. Jadi pernah buat video pembelajaran, udah ada di YouTube. Cuman apa itu berlaku atau tidak gitu. Digunakan aja berapa menit? Ada yang 15 menit, nggak lama-lama sih Bu memang. Oh ya, bisa itu gunakan aja. Nah. Kemudian Bu, kalau untuk modul ajar itu kalau kita ini yang ngomong siapa ya? Kok nggak muncul ya di saya ya? Saya Bu. Oh ya, oke. Karena pakai 2 Bu, di laptop jaringannya nggak tahu iya. bermasalah. Kalau modul ajar itu gimana ya Bu? Kalau alat peraga tadi kan pakai video penggunaan, kalau modul ajar? Modul ajar modulnya aja, filenya, kemudian ada halaman pengesahannya juga. Seperti itu. Berarti nggak perlu buat video untuk penggunaan modul ajar itu ya Bu? Enggak, kalau modul. Terima kasih Bu. Cuman masalah teknisnya saya kurang tahu kalau misalkan yang saat ini ada perbedaan ya. Jadi Sabtu kemarin sudah ada penjelasannya sama Bu Sukma bukan? Bukan Bu. Sama Bu apa ya? Guru pamong lah Bu. Hari Sabtu guru pamong banyak. Hari itu ada acara Dari setiap hotel perwakilan. gimana dia olah? Kalau nggak hujan. Nah, jadi kalau yang sebelumnya modul itu kita kan bikin modul ya per aksi itu. Ajar Bu. Modul ajar. Bahan ajar kalau kita Bahan ajar ya. Nah, kalau misalkan itu bisa juga digabung-gabungkan bahan ajarnya itu. Digabung-gabungkan lah supaya mengurangi beban kerjanya, persiapan buat UP juga gitu. Bagus juga ya kalau ikut ini nggak ada yang mengadakan ini ya, bimbel UP ya. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Kalau kami dulu itu bikin sendiri sih memang. Bikin secara mandiri belajar gitu. Jadi bahas soal-soal. Kayaknya di YouTube ada siapa ya, saya lupa, Bu Ana kayaknya. Pernah buka? Ana Andriani kan Bu. Ya. Saya nggak nama pagi. Tuh, bagus tuh. Itu sih. Ada pedagoginya juga, ada profesional di sana. Nah, jadi ya kalau saya termasuk yang kurang rajin juga ya buka YouTube gitu. Jadi belajarnya dari praktek. Jadi yang saya ingat dari kita praktek PPL itu 1, 2, 3, konsep-konsepnya itulah yang dipertanyakan di UP nanti. Tujuan pembelajaran untuk tahun ini bagaimana? Boleh juga nih dibuka kisi-kisinya. Saya mau lihat yang tahun ini.
Kalau ada yang punya salah satunya, presentasikan. Biar kita lihat. Ada. Bu Desnat kayaknya udah download nih. Udah Bu, tapi udah lama mau mencari filenya sebentar ya Bu. Ya. Kapan mau sekarang? Udah hilang Bu. Saya download ulang dulu ya Bu. Iya, boleh. Halo Bu, udah dapat Bu. Iya, silahkan. Belum jadi co-host Bu, maaf Bu. Pak Agung ya. Udah, Bu. Marching band. Marching band apa drum? Kelihatan Bu? Belum? Ya. Sama ya Bu ya? Kayaknya iya. Bukan yang ini maksud saya. Kisi-kisi apa Yang dong Bu? ada gradingnya itu loh. Ini doang Bu. Coba ke bawah lagi.
Ini juga Bu yang disaranin waktu hari Sabtu di download itunya kisi-kisinya dari UKM PPG yang gitu Bu. Oh iya, itu di 25 itu. Nah, ini tadi. Ada tujuan pembelajaran di atas. Oh, ini ya Bu ya, kader-kadean. Nah, iya. Pengembangan indikator tujuan pembelajaran. Ya, mengandung ABCD. Nah, makanya itu kenapa seringkali diminta presentasi. Presentasi RPP. Di sinilah melihat, sebenarnya mau lihat tujuan pembelajarannya sudah mencapai ini atau belum gitu, sudah mengandung ABCD atau belum. Seperti itu. Terus lagi ke bawah. Kalau untuk menentukan hot sudah paham ya? Banyak nih tentang tujuan pembelajaran. Soal pedagogik berapa Bu? Saya lupa presentasinya berapa ya. 120 soal kalau nggak salah. Banyakan apa Bu? Profesi apa pedagogik Bu? Nah, sudah lupa itu. Kemarin nggak dijelaskan saat Sabtu itu. Berapa persennya? Enggak Bu, persentasenya enggak dikasih tahu, hanya saja memang dibagi dua, pedagogik sama ini gitu aja Bu. Iya. Nah, itu jadi mengaitkan di dalam UP itu kan enggak, kalau pedagoginya tuh sudah aplikatif gitu. Jadi misalkan kayak soal cerita gitu kan, kita yang menganalisis soalnya apakah mengandung unsur-unsur yang diharapkan itu. Nah, kalau itu ada yang level analisis, mencipta, seperti itu. Coba ke bawah lagi, Bu Desna. Masih lagi Bu? Coba ke bawah sampai 120 ya. Coba yang paling bawah. Oh, jangan dilihat, cepat bawa, jalan cepat tuh lihat jalannya. Ini Bu, sampai PTK. Banyak sekali PTK-nya. Bentar. Iya.
Ya seperti itulah gambarannya ya. Jadi semua yang kita jalani sejak pertama di PPL, kemudian portofolio kita ada diminta menyusun PTK gitu. Inilah kaitannya. Jadi kalau kita sudah menjalani itu, kan secara tidak langsung sudah jadi pembelajaran buat kita. Itu PTK ada. Di RPP kan pasti sudah semuanya membuat RPP-nya sendiri ya. Jadi bagaimana tujuan pembelajaran yang mengandung ABCD seperti itu. Mau ada yang mau presentasi juga RPP-nya? Ini sambil mengaitkan nih dengan kisi-kisinya. Ada yang mau kah? Jadi nanti biar bisa saat UKIN itu dipersiapkan. Ada yang mau? Kita lihat tujuan pembelajaran di RPP-nya. Halo? Iya, Bu. Sebenarnya mau sih, Bu. Cuman nih gimana caranya ya? Belum diedit sih, Bu. Ya nggak apa-apa, kita kan sharing. Jadi bisa lihat sejauh mana. Ya nggak apa-apa, nggak diedit. Cuman mau ngirim juga nggak bisa. Nah, Bu Yeni tadi ya, karena di laptop itu ya? Di HP, Bu. HP ini apa nih, Bu? Lah belum dibetulin, jadi kemarin di aksi ketiga HP ini pecah, Bu. Tapi masih bisa digunakan, belum dibetulin ini kan. Cuman hitam di bagian atasnya. Jadi ketika ini mau bagikan kopi nggak bisa, Bu. Iya. Coba semana ya? Pengennya ditampilkan ya kan supaya bisa tahu yang mana yang kurang. Iya, seperti itu. Saya dulu paling rajin ya kalau ditawarkan presentasi itu paling rajin. Karena saya merasa beruntung gitu kalau kita sudah presentasi kita bisa segera revisi gitu. Jadi sudah malah mengurangi waktu kita revisi di luar gitu, sudah dibantuin lagi. Kalau kita presentasi kan dibantuin teman-teman. Kalau menyediakan waktu khusus malah sulit lagi gitu, teman-teman punya kesibukan masing-masing. Seperti itu. Bu, saya stop share ya, Bu. Ya, silakan Bu Desna. Nanti siapa yang bersedia berbagi ini RPP lah. Kita mau cek-cek tujuan pembelajarannya. Jadi siapa nih yang mau nih? Boleh saya? Ya, silakan Pak Agung. Untuk RPP aksi yang keempat ya, Bu? Iya. Oh, boleh. Sudah kelihatan, Bu? Ya, terlihat.
Baik Bu, ini RPP aksi yang keempat saya Bu, di mana dimulai dari KI, kemudian KD-nya, kemudian ini yang perlu saya tampilkan untuk tujuan pembelajarannya atau keseluruhan RPP. Bisa juga nih dari awal ya, mau Boleh. lihat juga nih. Di sini untuk KD yang pertama menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut di antara dua vektor, di mana indikator pencapaian kompetensi dasar tadi adalah yang pertama menggambar sudut di antara dua vektor, kemudian menentukan sudut di antara dua vektor, yang terakhir memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut di antara dua vektor pada ruang dimensi 2. Ini saya masukkan ke C4 atau fungsinya. Itu untuk pengetahuan. Untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, di mana nanti siswa menyajikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan sudut di antara dua vektor itu di dalam bentuk presentasi. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini setelah melakukan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific learning berbantuan GeoGebra, diharapkan yang pertama peserta didik mampu menggambarkan sudut di antara dua vektor pada ruang dimensi 2 dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menentukan sudut di antara dua vektor pada ruang dimensi 2 dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut di antara dua vektor pada ruang dimensi 2 dengan tepat. Menurut saya di sini sudah ada ABCD-nya, Bu. Jadi ada peserta didik mampu menggambarkan sudut di antara dua vektor pada ruang dimensi 2 dengan tepat. Iya. Jadi ini peserta didik kan audiensnya ya. Menggambarkan sudut. Iya, di sini sudah dapat nih. Baik. Izin boleh bertanya, Bu. Jadi begini, Bu, di sekolah saya ada salah satu guru yang mungkin nanti ikut menilai, mungkin lah kan, Bu. Jadi Ibu itu menyampaikan ke saya bahwasanya nanti di tujuan pembelajaran itu harus dikaitkan juga dengan sikap, Bu. Jadi apakah di sini nanti saya perlu tambahkan begini, Bu? Peserta didik mampu menggambarkan sudut di antara dua vektor pada ruang dimensi 2 dengan tepat. Maksudnya nanti bisa dengan atau melalui bekerja sama, disiplin, dan mandiri. Nah, itu harus saya tampilkan juga di tujuan pembelajaran atau tidak, Bu? Berkaitan dengan sikap tadi. Afektifnya ya. Iya, Bu. Apakah perlu saya munculkan di sini atau tidak ya, Bu? Boleh bantu jawab, Bu. Ya, boleh, Bu Yeni. Jadi, Pak, aspek sikap itu kalau di punya saya dia tersendiri, Pak. Bentar ya, Pak, saya bacakan ya, Pak. Di sini kan saya buat di kompetensi dasarnya menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan produktif. Itu udah saya edit, Pak, sesuai dengan di penilaian portofolio penilaian UKIN. Saya lihat itu produktif. Sebelumnya saya tuh rasa ingin tahu. Jadi indikator pencapaian kompetensinya membangun sikap disiplin dalam kegiatan pembelajaran, membiasakan sikap bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran, dan membangun sikap produktif. Dia masih dalam ini, Pak, dalam tujuan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kemampuan. Cuman dia di bagian atas. Ini Bapak kan di tujuan pembelajarannya kan 1, 2, 3 nih kan, Pak. Ini saya 3, 4, 5, Pak. Jadi 1, 2 itu saya aspek sikap, 3, 4 itu aspek kognitif, yang kelima aspek keterampilan. Jadi tetap dimasukkan, tetapi dalam poin-poin yang berbeda gitu ya, bukan digabung jadi satu tadi. Iya, kalau saya iya, Pak. Kalau ada di aspek sikap, ada aspek kognitif, ada aspek keterampilan. Kalau saya sih RPP saya dari pertama memang kayak gitu. Oh, jadi di dalam tujuan pembelajarannya itu sayang sekali ya nggak bisa ditampilkan, Bu Yeni. Nah, kalau saya tidak di bagian tujuan pembelajaran ini memasukkan sikapnya, tapi di kegiatan pembelajaran. Jadi kan dalam komponen RPP ya nggak cuma tujuan pembelajaran, di tujuan pembelajaran lebih terfokus ke ininya, keterkaitannya dengan ketercapaian indikator dalam KD-nya itu di tujuan pembelajaran.
Nah, untuk sikap itu kalau saya tetap saya sisipkan tapi di kegiatan pembelajaran masuknya. Jadi di sini eh, lebih fokus ke ininya tadi aja pembelajarannya. Ketercapaian indikatornya kan melihatnya di tujuan pembelajaran. Nah, memang kita harus menyisipkan sikap itu tapi terintegrasi dalam setiap kegiatan. Jadi di kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Iya, di kegiatan pembelajaran juga ada ya kan. Memang kita ada sikap disiplin kan ada di apanya aspek yang menunjukkan sikap disiplin ada kita buat. Berarti Bentar seperti ya ini Bu, ya, Bu? sambil saya lihat lagi penilaiannya ya Bu. Ah ya, nah kan di sini sudah ada nih. Baik-baik. Ada religius, disiplin, bertanggung jawab, gitu ya, Bu. Bekerja sama. Baik. Jadi kalau di tujuan pembelajarannya fokus ke itu tadi ketercapaian indikator. Baik Bu, satu lagi Bu, mungkin untuk yang perlu saya pertanyakan Bu di bagian sumber belajar nih, Bu. Nah memang anak-anak itu biasanya sumber belajarnya kan bisa melalui salah satunya itu buku yang disediakan oleh sekolah Ibu. Kemudian perlu atau tidak Bu di sini saya tambahkan modul yang ini modul ke media ya Bu. Ini Bu jurnal yang berkaitan dengan materi yang akan saya sajikan Ibu. Boleh saja kalau Mas memang digunakan nggak apa namanya memang dipakai kan isinya ya? Iya boleh. Iya Bu, karena memang saya lihat juga sepertinya ada salah satu poin yang harus menggunakan jurnal tadi Bu di dalam Untuk materi vektor ini. Di penilaian UPIN kalau nggak salah ya Bu. Atau Di saya lihat. kisi-kisinya tadi? Iya Bu. Di penilaian UKIN sumber belajarnya maksudnya Pak? Iya, ada kan Bu untuk jurnal? Ada. Ada kan? Ada sumber belajarnya dari jurnal. Sumber belajarnya poinnya 5 kalau dia dari jurnal. Tapi kan sumber belajar, Pak. Ini sumber belajar maksudnya Pak Agung ya? Iya, Bu. Sumber belajar itu yang kita pakai, biasa kita buat apa? Buku paket ya kan? Iya, inilah dia Bu. Berarti perlu ditambahin aja mungkin nanti Bu. Iya, jadi disisipkan aja kalau memang yang dimintanya seperti itu. Baik Bu. Ini langkah-langkah pembelajaran. Hotsnya nampak juga di sini ya. Untuk langkah-langkah pembelajaran ya Bu. Di Ya, bagian Bu. inti. Di kegiatan inti Bu. Ada juga itu. Jadi ini saya di AC4 ini saya menggunakan model PJBL Bu. Di mana nanti dimulai dari fase 1 menanyakan pertanyaan dasar Bu. Nah, di sini juga saya sudah tampilkan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan ke siswa nanti Bu. Kemudian di sini juga ada tahapan-tahapan juga yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, tahapan yang keempat, kemudian yang kelima menguji hasil, yang keenam ini evaluasi pengalaman belajar Ibu. Baru yang terakhir adalah kegiatan penutup. Stemnya di mana Pak Agung? Boleh lihat cepat sekali ya. Ini. Ya. Jadi di bagian mananya? Di menguji hasil Bu. Jadi di situ ada art atau seninya Bu dan juga science engineering-nya. Jadi pengetahuan teknik untuk menyelesaikannya tadi Bu. Jadi siswa tadi memang di akhir itu saya suruh menggambar di dalam sebuah karton di mana di situ mereka harus menggambar dua buah vektor tadi dan sudut yang mereka bentuk itu harus sesuai dengan hasil yang mereka selesaikan di karton itu juga Bu. Jadi mungkin gambarnya nanti bisa mereka buat semenarik mungkin sehingga itu menjadi salah satu penilaian Bu. Jadi menurut saya di situ ada seninya juga Ibu dan ada pengetahuannya juga Bu. Makanya saya masukkan di sini ada art dan science engineering untuk streamnya. Ya. Lihat ke bawah lagi boleh. Boleh Bu.
Mm-mm. Jadi di EPP ini juga saya tampilkan untuk 4C-nya, Bu. Ada communication, kreatif, dan kolaborasi. Iya. Itu, Bu, untuk yang terakhir di sini ada teknik penilaian, Bu. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga keterampilannya, Bu. Memang instrumennya sesuai dengan apa yang ada di RPP ini. Itu, Bu, RPP yang telah saya buat untuk aksi yang keempat itu. Iya, sudah siap UKIN berarti nih Pak Agung ya. Rencana memang untuk aksi yang keempat ini, Bu, yang saya jadikan nanti untuk UKIN-nya, Bu. Kalau memang boleh untuk PPL ini dijadikan UKIN-nya, Bu. Untuk UKIN, Bu, sebaiknya yang menghasilkan produk atau yang boleh seperti PBL saja, Bu? Gimana? Untuk UKIN itu lebih baik model PBL atau PJBL, Bu? Atau harus menghasilkan produk gitu? Untuk teknis di PPG kali ini kayaknya PJBL ya penekanannya. Tapi tetap boleh milih kan? Boleh aja milih PBL atau PJBL seperti itu. Ya kalau boleh milih sih memang dibolehkan untuk memilih, berarti nggak ada yang lebih baik, sama aja. Silahkan aja mana yang mudah digunakan gitu. Baik. Yang jelas sintaksnya nggak tertukar antara PBL dan PJBL. Bu, izin stop share ya, Bu? Ya, Pak Agung. Pak, bisa lihat materinya bentar, Pak? Materi yang mana nih? Udah Bapak stop. Dari RPP tadi loh, Pak. Bu, izin off kamera sambil nyusuin ya, Bu. Iya, silakan, Bu. Tadi udah saya lihat portofolio kan. Lihat penilaian UKIN, Pak. Itu aspek sikap dan keterampilan harus ada di indikator dan tujuan, Pak. Yang diminta indikator tujuannya itu ada level sikap dan ininya. Harus ditampilkan gitu. Coba Bapak buka lah Bapak buka penilaian penilaian UKIN. Instrumen penilaian UKIN yang dibagikan. Mungkin beda-beda ya Bu ya. Setahun lalu sama tahun sekarang ada bedanya kali ya Bu ya. Iya, ini coba saya buka juga nih. Instrumen UKIN. Yang untuk SMP, SMA. Nah ya, beda. SD, SMP, SMA beda. Di bawah SMP, SMA. Bawahnya PJOK, bawahnya lagi kesenian. Oh, bentar ya, Bu, coba saya tampilkan tuh. SMP, SMA sama di sini. Oh, sampai sama-sama. Nah, ya itu dia, Bu. Nah, ini juga yang saya tanyakan tadi, Bu. Apakah memang harus dituliskan di RPP tadi, apa cukup di kegiatan-kegiatan tadi? Karena kalimatnya di sini kan indikator atau tujuan kegiatan pembelajaran sampai pada internalisasi dan aktualisasi sikap disiplin, kerjasama, dan produktif. Sesuai dengan Perkembangan perkembangan IPTEK. itu kan bisa masuk di kegiatan pembelajaran. Iya, Bu, karena kalimatnya internalisasi memang dan benar ya, Bu. aktualisasi. Iya. Internalisasinya di kegiatan pembelajaran memang ya kan, Bu? Iya. Jadi supaya kalau tujuan pembelajarannya fokus di ABCD-nya itu. Jadi nggak terlalu panjang gitu kan. Nah, kemudian
Nah, ini bisa masuk tadi menyisip gitu di dalam kegiatan pembelajaran. Sudah ini tadi udah kena ya yang tadi. Tipeknya ada gitu. Di bawahnya tadi kan sesuai perkembangan ipteks. Yep. Nah, ini maksud saya yang ada gradingnya tadi ya, Bu Desnat tadi. Nah, di sini untuk RPP. Jadi saya ketika praktek itu memperhatikan ini, di mana apa namanya aspek yang harus kita capai gitu. Ini di bagian apa ini aspek sikap ya. Mana lagi Pak Agung? Aspek keterampilan. Nah itu. Berarti Bu, kalau di modulnya dan nggak dinilai ya Bu ya di UPIN ya Bu modul-modulnya. Modul dinilai? Tapi di sini ada penilaian sendiri ya Bu ya. Ini penilaian RPP doang ya Bu ya. Iya. Karena RPP itu terkait dengan ini kita kan prakteknya kita. Kenapa? Makanya diberikan instrumennya untuk RPP. Kalau semua perangkatnya ya dinilai, termasuk modul itu dinilai. Nah, tapi disesuaikan ya. Praktek kita disesuaikan dengan RPP, acuannya ya dari RPP ini. Makanya pasti yang ditanyakan RPP-nya. Izin Bu tanya Bu, untuk ini Bu, untuk peringkat atau level rumusan aspek pengetahuan. Nah, di sini kan poin 9 sampai 10 kan Bu, indikator capaian pembelajarannya sampai pada level di atas tagihan minimal, apalagi sampai level mencipta. Jadi kemarin saya disuruh Bu. Nah, jadi untuk IPK yang keterampilan, kalau bisa kata-katanya jangan menyajikan, kalau bisa kata-katanya mencipta sehingga poinnya tinggi gitu Bu. Kalau menyajikan nanti takutnya P3, menyajikan P3 Pak. Jadi Bu, gimana Bu? Menyajikan. Kalau menyajikan itu aspek keterampilan KKU-nya itu nilainya P3. Nah, itulah Bu, kan disesuaikan juga dengan hasil yang harus dicapai siswa tadi kan Bu. Kalau saya kan mereka hanya menyajikan apa yang mereka buat Bu. Nah, di sini kan harus sampai menciptakan gitu. Iya, memang kita yang pokoknya inilah mencurahkan energi kita ya. Gimana caranya kreativitas kita juga supaya bisa itu jatuhnya di mencipta. Memang di indikator itu kita. Itu pengetahuan Pak yang Bapak buat, yang Bapak tunjukkan. Ya, ini kognitif itu IPK, Pak. IPK ini ya. IPK-nya, kognitifnya. Aspek pengetahuannya, indikatornya itu. Iya, Ini betul. keterampilan yang bawah Pak. Dia sampai pada level mengkomunikasikan Pak. Ya, mengkomunikasikan Bu. Jadi kan selama ini kita menyajikan. Ya. Jadi kemarin diganti mengkomunikasikan gitu Bu. Saya berpikirnya waktu menyajikan kan dia ngomong Pak, mengkomunikasikan. Nah itu dia Bu, karena kan takutnya untuk yang menilai itu kan dilihat, yang penting ada kata-kata mengkomunikasikan gitu Bu. Ya harus ini juga nanti prakteknya. Ya di RPP-nya ada nanti kan nanti ini apa namanya? Pasti saling berkaitan gitu. Kalau misalkan indikatornya kita mau mendapatkan di level mengkomunikasikan gitu. Pasti nanti kegiatan pembelajarannya kan nampak juga gitu. Enggak yang asal nempel di indikator aja gitu, di kegiatannya enggak terlihat ya, nanti di ini juga. Ini sudah tercapai belum indikatornya, di tujuan pembelajarannya kena lagi enggak? Makanya itu saling mengait. Kalau indikatornya tadi ada sampai level yang mana, misalkan mengkomunikasikan, di tujuan pembelajarannya harus kena juga. Di tujuan pembelajarannya harus sampai ke sana lagi. Nah, nanti di kegiatan pembelajaran lagi, ketemu lagi. Kalau nggak ada berarti nggak tercapai dong indikatornya. Berarti nggak tercapai tujuan pembelajaran ya.
ini indikator kita nggak tercapai. Kalau di kegiatan pembelajaran yang nggak ada, di situ kuncinya di kegiatan pembelajaran. Jadi harus bisa kita membuat skenario-nya nanti ini siswa ngapain aja kalau kita pilih KKO yang ini gitu. Jadi gimana tuh skenario-nya kalau mengkomunikasikan? Itu juga saya bingung Bu, karena saya lihat KKO mengkomunikasikan nggak ada di level di keterampilan, di level Mengkomunikasikan nggak ada? Coba saya intip juga nih. KKO keterampilan. Tadi coba searching juga tadi. Atau tahap menyajikan itu sudah sampai tahap mengkomunikasikan nggak ya Bu? Kalau menyajikan. Saya berpikirnya gitu Pak, karena saya lihat nggak ada Nah, bacaan mengkomunikasikan. Menyajikan sebenarnya masuk ya. Atau menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan. Jadi mempresentasikan itu sebenarnya. Saya buka KKO-nya ya. Karena saya mau buat apa ini aksi keempat ini masih mau merujuk coba ke ini Bu, ke penilaian ini supaya nanti di UKIN-nya nggak payah lagi cara buatnya. Iya. Keterampilan. Coba Bu Desnat, cari Bu Desnat, KKU-nya Bu Desnat, keterampilan. Ada mengkomunikasikannya. Keterampilan. Dia ada yang ini loh, edisi revisi KKO-nya itu, buku pembelajaran HOTS. Beda-beda memang Bu. Saya lihat Google, beda-beda apanya, hasilnya. Di modul ada kan ya? Nggak ada? Ada Bu, cuma lama nyarinya. Jadi cepat nyari Google tadi Bu. Kalau saya nggak berani cari di Google, takutnya sumbernya nggak nih. Salah. Valid, ya. Kata kerja, ranah. Ini di keterampilan punya saya nggak ada. Nggak ada mengkomunikasi. Level P4-nya apa dia Bu? Di keterampilan Bu. Saya belum bisa buka soalnya. Di Alamias ada Bu. Dalam ada? Mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, mengatasi, menggabungkan, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, merumuskan, memodifikasi, mensketsa, menyajikan itu P4 ya. Menyajikan udah P4 ya Bu? Berarti udah hafal saya Bu. Menyajikan P3 di sini. Oh P3. Tapi nggak masalah sih itu tadi ya, kalau misalkan sampai menyajikan di keterampilannya ya. Kalau P4-nya cuman tadi catat kalau bisa, memang kita kalau bisa ambil yang supaya grade-nya tinggi juga. Saya ada bagikan buku pembelajaran.
Itu ada itu. Bisa dibuka. Ada dua ini saya kasih. Itu bisa dibuka tuh bukunya. Dibuka aja Pak Agung. Ya Bu, di share screen atau di mana Bu? Iya, share screen. Coba diklik linknya. Boleh Bu. Yang di bawah boleh, yang kedua. Yang kedua ya Bu. Mm-mm. Ini Bu. Iya, itu tadi di bawahnya Pak Agung cari. Nah, ini untuk keterampilan. Merumuskan. Kalau di aspek keterampilan ini yang dikatakan HOTS mulai dari P berapa, Bu? Dari P3 bukan, Bu? P3 ya, P3 sudah bisa masuk HOTS ya. Jadi menyajikan itu bisa. Nah, kalau yang kakak yang lain menunjukkan, melengkapi, memang ini ya nggak jarang digunakan. Karena ada rancunya juga kalau sekedar menunjukkan gitu, menunjukkan aja. Makanya saya sebenarnya mau nanya yang tadi, memang tadi tuh Bu, mengkomunikasikan itu, maksudnya masuk ke KKU yang mana, dia level yang mana di P4 ini? Di menyajikan itu masuk sih. Berarti di menyajikan ya Bu ya, sama yang paling itu juga. Yang paling mendekati ya. Situ. Kemudian ya sudah kan ya, berarti di bagian sini bisa. Tadi sudah baguslah punya Pak Agung tadi, sikapnya masuk di kegiatan pembelajaran terintegrasi.
Apa lagi nih selain KKO? Buku ini bisa ya buat acuan. Sudah jelas ya? Ya, Bu. Stop. Share ya, Bu. Iya, stop. Bagian mana lagi? Ini sudah 1 jam kayaknya Pak Agung. Udah lewat kayaknya. Sudah, Bu. Sudah 1 jam. KKO sudah ya. ABCD. Apalagi tadi? Ya udah, saya rasa udah cukup lah bekalnya buat UKIN. Kalau nanti pilih kalimatnya yang seperti apa, katanya yang mana itu kreativitas masing-masing aja. Besok ada lagi ya kita pertemuan? Besok jam berapa enaknya ya? Ada, Bu. Jam berapa besok? Enaknya memang pagi, Bu. Kalau udah siang udah disambung setelah Bu dosen nggak apa-apa, Bu. Sambung duluan. Kalau Bu Dalila udah janjian jamnya besok? Belum? Besok belum ada, Bu. Belum tahu jam berapanya dimulai. Tapi Bapak Ibu ngajar nggak ini? Pagi gimana? Kalau saya ada pengganti, Bu. Saya Rabu itu pagi justru bisa. Karena jam kosong pagi untuk hari Rabu. Jadi kalau bisa dimulai jam 8, bisa saya? Boleh, Bu. Nanti saya konfirmasi ke Bu dosen ya, Bu. Jadi kalau memang Bu dosennya jam 9 atau jam 10, Ibu boleh pagi ya, Bu. Iya. Jadi saya siap jam 8 sampai jam 9 ya besoknya. Oke deh, makasih untuk pertemuan hari ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silahkan lanjut beraktivitas. Saya juga akan melanjutkan aktivitas. Izin live ya. Baik, Bu.